Siapa yang mengganggu beliau, urusannya sama saya. Kalau sampah lagi crowded, ya sekitar, ya ada Pak, masa 1 truk. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Pria yang berada di sebelah kanan ini bernama Ahmad Rohim. Sedang yang di sebelah kiri adalah Mas Ari Arkam. Pagi jelang siang hari ini mereka menuju ke lokasi Sungai Ciliwung untuk mengumpulkan sampah-sampah yang ada di Sungai Ciliwung Lama sepanjang ujung Jalan Matraman sampai dengan Jembatan Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Sambil membawa beberapa karung, mereka menuju ke bawah Jembatan Talang, Jakarta Pusat. Setiap hari mulai kerja jam 8 Pak, atau misalnya jam 7.30, mulai kerja jam 8 sampai dengan jam setengah 12 lah, jam 12 istirahat. Ini ruas Kali Matraman Ciliwung Lama. Sobat Jelajah Jakarta, lihat tuh sampah-sampah yang ada di Sungai Ciliwung segmen ini. Itu adalah sampah-sampah yang dibuang oleh warga. Sampah yang ada ini bukan sampah yang hanyut dari wilayah lain, melainkan benar-benar sampah yang memang dibuang dari atas jembatan. Seharusnya mereka tahu ya, bahwa sungai bukanlah tempat pembuangan sampah. Sobat Jelajah Jakarta, jumlah sampah yang cukup banyak itu karena jalur kerja Pak Ahmad Rohim dan tim di Sungai Ciliwung ini sepanjang sekitar 1 kilometer. Saya 1 kilo Pak, dari depan belakang Komensos sampai depan Cipto, Jembatan Cipto. Personil kita cuma 4 orang, di sini 4 orang Pak personil kita. Ya saya sebagai danrunya yang ditunjuk. Kalau ruas saya Pak ya, kalau sampah lagi crowded, ya sekitar, ya ada Pak, masa 1 truk. Kayak kemarin ada 1 bulan yang lalu. Ya alhamdulillah lumayan sampahnya. Kalau dikerjakan dengan 4 orang ya tidak sanggup lah bahasanya. Sobat Jelajah Jakarta, tantangan yang paling berat saat mengambil sampah-sampah di Sungai Ciliwung ini adalah ketika air di Sungai Ciliwung ini tidak mengalir. Debit airnya tidak tinggi karena pintu air Ciliwung Lama di Manggarai tidak selalu dibuka, melainkan ditutup. Karena ada ini Pak, proyek pengerukan Pak lumpur di daerah Kalipasir apa katanya. Proyek teman-teman SDA yang dimaksud Pak Rohim tadi adalah pengerukan, pengepokan, dan pengangkatan lumpur di sepanjang Sungai Ciliwung yang selalu Jelajah Jakarta update. Kendalanya gini Pak, kalau masalah air kering ini kita menyisir Pak. Jadi mengutin sampah yang ada di kandidat jalan yang tersumbat di atas aliran air. Ya kita karung-karungin, setelah karungin kita naikin ke atas, kita pok. Nah nanti mobil sampah kan melintas area, yaitu kita naikin ke atas. Kalau pintu air dibuka, ya kita nih contohnya HDPE ini Pak nih. Ini kan untuk menyikat sampah. Ya kita ngetem di sini, penyisiran tetap penyisiran, cuman yang nyangkut-nyangkut aja Pak. Yang nyangkut-nyangkut di pinggiran itu kita sisir, kita nyutin. Nah di sini di HDPE ini kita angkat. Sampah ini akan berhenti di sini di sekatan HDPE. Nah itu kita ngambil gambar setiap pagi itu kalau air jalan ya Pak. Kali ini ada terisi air ya kita nunggu di sini Pak nih. Yang sebagian nyisir, sebagian pengangkatan sampah di HDPE. Bagi Anda yang belum tahu pintu air lama di Manggarai yang dimaksud, ya ini dia Sobat Jelajah Jakarta. Pintu air jalur Sungai Ciliwung Lama ini jika airnya dibuka maka air akan mengalir sampai ke segmen Ciliwung tempat Pak Ahmad Rohim dan tim bekerja. Sebaliknya jika pintu air ini ditutup maka Sungai Ciliwung di lokasi ini relatif kering.
Kenapa di Sungai Ciliwung ini masih ada airnya? Air yang ada di Sungai Ciliwung ini berasal dari air hujan maupun aliran air dari got-got atau PHB-PHB di pemukiman warga. Sobat Jelajah Jakarta, jika pintu air Manggarai Lama ini dibuka, maka akan memudahkan Pak Ahmad Rohim dan tim untuk menunggu sampah-sampah yang hanyut lalu tertahan di kubus High Density Polyethylene atau HDPE. Sobat Jelajah Jakarta, sebenarnya jika air mengalir, Pak Rohim dan tim juga tetap harus menyisir. Tapi menyisirnya hanya mendorong sampah-sampah ke arah HDPE atau HDPE. Sehingga semua sampah berada di HDPE. Namun jika air Sungai Ciliwung tidak mengalir karena pintu air Manggarai Lama ditutup, penyisiran yang dilakukan Pak Rohim bukan mendorong sampah, melainkan sekaligus mengambil sampah-sampah dan kemudian dimasukkan ke dalam karung. Ya, kerjasamanya sama SDA, masalah buka tutup air gitu. Ya alhamdulillah Pak, kalau air mengalir gitu dari pintu air timur gitu Manggarai, kalau dibuka ya alhamdulillah Pak, kali ini bersih, benar-benar bersih dari sampah, kelihatan benar-benar steril. Ini kalau dibuka nih, semua pintu air ini dibuka nih kan kering, dalam keadaan kering sekarang ini. Ya udah adalah sekian bulan lah. Ini kalau semua dibuka nih, bisa di sini bisa kredit Pak sampah, numpuk semua sampah gitu. Paling kita kalau kerjasama perbantuan dari kan ada tim kita namanya tim Satgas Pak. Sobat Jelajah Jakarta, bekerja sebagai petugas UPS Badan Air tidaklah mudah. Setiap hari mereka harus berjibaku dengan sampah, bahkan juga bangkai. Coba bayangkan bila kita berada di posisi mereka. Oleh karena itu, mari hargai mereka yang sudah bersusah payah menjaga kebersihan kota, terutama di Sungai Ciliwung ini dengan cara tidak membuang sampah ke Sungai Ciliwung ini. Sobat Jelajah Jakarta, membuang sampah pada tempatnya sebenarnya tidak perlu kuliah sampai S2 atau S3. Namun nyatanya hal yang sepele ini masih sulit dilakukan oleh sebagian besar warga. Betul nggak Sobat Jelajah Jakarta? Salah seorang tokoh masyarakat yang juga turut membantu dalam kelancaran Pak Rohim dan tim bekerja adalah Bang Daud. Beliau dikenal pula sebagai Jawara Banten yang tergabung dalam Ormas Satria Banten. Saya sesepuh Jakarta Pusat, yang mana saya juga salah satu di PC Ormas Banten, Satria Banten. Saya di sini mau lingkungan yang bekerja semuanya nyaman dan aman dan tertib gitu kan itu. Salah satunya saya di sini memang kalau dibilang jawara bukan ya, tapi ada kebaikan untuk semua manusia yang ada di sini. Kenyamanan saya yang penting kali ini biar bersih, dipandangnya juga sama ngeliwat, maupun di kementeriannya atau warga-warganya senang, girang kan kalau lingkungan Kali Ciliwung ini bersih. Yang saya ingin seperti itu, mudah-mudahan kelancarannya sama-sama pekerja nih, yang saya nilainya baik-baik semua, tidak ada pemimpinnya juga dia bekerja tetap, namanya orang kerja, gitu. Jadi saya tahu beliau-beliau ini orang pekerja. Bertanggung jawabnya ada, segala kan semuanya. Dan saya juga membuktikan siapa yang mengganggu beliau urusannya sama saya, karena dia orang bekerja. Itu saya sebagai sepuh di sini ya harus memang betul melihat kebenaran, kebaikan, dan juga orang bertanggung jawab dia bekerja di sini. Selain 100% membackup Pak Rohim dan tim bekerja di Sungai Ciliwung, Bang Daud ini juga sudah mengajak warga di sekitar Jalan Talang, Jakarta Pusat dan lokasi lain untuk jangan membuang sampah sembarangan, apalagi di Sungai Ciliwung. Saya juga sudah mengatakan sama warga saya, masyarakat di sini, yang mana beliau akan membuang sampah, saya bilang jangan buang sembarangan. Kalian taruh aja di tempatnya yang memang pengangkutnya ada truknya, truk besar sama mobil carry kecil. Sobat Jelajah Jakarta, seperti juga anjuran Bang Daud, saya tidak bosan-bosan meminta Anda, terutama yang tinggal di bantaran sungai atau kali, tolong jangan buang sampah ke sungai atau kali. Sungai atau kali bukan tempat pembuangan sampah. Atau Anda yang suka membuang sampah lebih suka ya Pemprov DKI Jakarta menerapkan denda sebesar 5 juta rupiah bagi siapapun yang membuang sampah di sungai. Gimana? Anda mau seperti itu? Baik Sobat Jelajah Jakarta, semoga episode ini bermanfaat dan informatif. Saksikan terus Jelajah Jakarta. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan pencet tanda lonceng sebagai notifikasi episode baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.